Semasa kecil. Apa bagian terakhir surat Al-Fatihah? Baris terakhirnya bunyinya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa? Dolin itu apa? Arti dolin? Berikanlah kami jalan keselamatan. Pantes masih jadi orang Islam. Arti dolin adalah keselamatan. Terus apa, Bang? Nah, makanya tadi saya tanya, sejauh mana kamu belajar agama Islam? Ternyata botol yang melampaui batas. Bagaimana, Bang? Jelasin. Dolin itu artinya sesat. Iya. Nah, Jauhkan, iya, menyesatkan. dolin itu artinya jalan yang sesat. Jauhkan dari, berikan jalan yang lurus dan dijauhkan dari jalan yang sesat. Kan? Iya. Nah, sementara di dalam Al-Quran Muhammad itu disebutkan sebagai seorang yang demikian, seorang yang dolan. Maksudnya sesat. Duh, pantesan masih Islam. Anda tidak percaya bahwa Muhammad itu berada di jalan yang dolan? Seorang dolan? Tidak. Makanya saya tanya tadi di awal, Anda belajar agama Islam atau tidak? Ya kayak begini. Gimana? Kasih buktinya aja. Kasih bukti. Baik, kita kasih tunjuk dia, kita kasih bukti dia. Ya. Teman-teman ya, siang hari ini kita tidak usah terlalu serius ya teman-teman ya. Santai saja teman-teman ya. Nih, aduh ini berat. Oke, saya tunjukkan ya Bang ya, ayatnya ya Bang ya. Asteri Nirwana. Oke. Kelihatan Bang? Anda bisa baca Al-Quran nggak? Bisa baca Quran? Bacain, agak kurang jelas. Ini bisa baca wawa Wawajadaka. dolan Ada. fahada. Ya. Oke, tahu ini apa arti dolan ini tadi? Ini dolan ini apa? Iya, terus Bang, apa? Apa dolan ini? Kata Abang tadi sesat ya? Kok kata saya? Kata Quran. Gimana sih ini orang nih? Aduh. Oke, baik. Kita baca ya. Anda tidak percaya kan? Kalau saya ngomong kan Anda tidak percaya. Nih, perhatikan. Nih. Tafsir ringkas Kementerian Agama. Dan bukankah dia juga mendapati kamu sebelum menjadi nabi sebagai seorang yang bingung karena belum mengetahui akidah dan hukum yang benar? Betul. Oke, berarti Muhammad didapati sesat nggak? Bukan sesat, belum dapat petunjuk. Kalau nggak dapat petunjuk tuh, nah artinya apa? Belum ada hukum. Dia dikatakan sesat. Jadi kalau tidak ada hukum, berarti tidak. Kalau nggak sesat, berarti nggak perlu diberi petunjuk. Bukan gitu Bang. Kan Nah, orang serba salah kan? manusia kalau udah ada keadilan. Oke. Muhammad betul tidak dia hidup di zaman jahiliyah? Betul. Jahiliyah itu artinya apa? Apa Jahil. arti jahil? Jahiliyah. Benar, jahiliyah itu berarti berada di jalan yang benar, bukan sesat. Ya, jahil itu kebodohan. Nah, bingung lagi. Jahil itu kebodohan, orang yang belum Iya, dapat hukum. artinya berarti itu benar atau salah? Begini Bang. Bukan hanya Nabi Muhammad. Iya, jangan ke situ. Artinya kebodohan masa jahiliyah itu adalah masa di mana orang-orang itu pada sesat atau benar. Aduh, kupingmu itu loh. Kalau sesat itu udah diberi petunjuk, dia nggak mengikuti, itu sesat. Kalau belum ada petunjuk apa-apa itu belum bisa dikatakan sesat, Bang. Oke, berarti masa jahiliyah itu adalah bukan masa kesesatan.
Bukan. Bukan. Berarti mereka berada di jalan yang benar. Tapi mereka diberi petunjuk. Kalau yang sesat itu yang sudah tidak mengikuti diberi petunjuk, tidak mengikuti itu baru sesat, Bang. Oke, baik. Artinya Muhammad berada di bangsa di dalam golongan jahil itu, betul? Betul. Betul. Oke. Coba Anda buat pengakuan dulu. Saya Muslim. Ya, saya Muslim. Saya mengakui. Ntar dulu, Bang. Abang jangan udah saya Ini udah jelasin. mulai tar dulu, Bang. Bukan. Abang ini aneh. Berat. Udah saya jelasin. Itu bukan kesesatan. Arti dolan ini artinya sesat, Bang. Dolan. Kalau abang mengatakan sesat itu Oke, yang baik. diberi petunjuk, Baik. ya kan? Itu kan Bang, sesat. kalau Awam. saya ngomong Anda tidak percaya ya. Kalau saya Ayo. ngomong, saya yang bicara, Anda tidak percaya. Nggak boleh, nggak boleh. Bagaimana kalau yang ngomong itu adalah bentar, Bang ya. Iya. Sabar. Kalau yang ngomong adalah seorang ustadz, Iya. ya. Iya. Kalau seorang ustadz yang mengatakan kira-kira, Diuji ke Allah telatnya nyanyi ke orang-orang lain. bentar ya, sebentar nih. Pernyataan seorang ustadz yang mengatakan bahwa Muhammad sesat nih. Bentar ya. Bentar. Setelah kemudian bersyukur sudah berhijrah, karena setiap kita teh bodoh. Ada di Quran surat Waduha itu Dolang fahada. Setiap orang itu sesat awalnya. Dolang fahada. Muhammad termasuk. Maka kalau ada yang muludan, ini memperingati apa ini? Memperingati kesesatan Muhammad. Ustaz wawaniana nyebut Muhammad sesat, dak keur orok mah kabeh teh nyawana naon atuh. Tuh, jelas. Pernyataan seorang ustadz sendiri. Betul. Iya kan? Kenapa mesti diulang lagi? Itu kan sama dengan penjelasan saya. Iya, menurut pernyataan ustadz tadi bahwa Muhammad sesat. Betul? Tidak bisa, Bang. Kalau udah dikasih petunjuk, nggak mengikut itu sesat berdosa. Oke. Ketika Muhammad diberi petunjuk ya. Nggak bodoh. Oke, baik. Saya ikuti narasi dia. Jadi setelah Muhammad diberikan petunjuk, dia tambah sesat atau berhenti dari kesesatannya? Jelas, dia yang umi. Dia orang patut diikuti lah Oke, baik. akhlaknya. Baik. Sebelum dia jadi nabi, apakah dia pernah menikahi anak di bawah umur? Betul, tapi tidak digauli. Itu untuk Baik, sebentar saya tampilkan ya, ini ayatnya. Kayaknya dia dari tadi ngomong ngarang bebas. Sebentar, sabar, tenang ya, tenang. Anda saya rasa bisa membaca ya. Sebentar, saya tampilkan dulu di layar saya. Anda bilang tadi tidak digauli Aisyah ya. ya, Oke, coba Anda baca ini. gedein Bang. Nggak bisa, ini sudah paling besar. Bang, bacain Bang. Oke, Rasulullah SAW telah menikahiku ketika umurku 6 tahun. Dan Baginda SAW telah bersamaku. Kata bersama ini adalah penghalusan daripada bersetubuh. Ketika umurku 9 tahun. Nah, kalau 9 tahun itu mulai baliknya perempuan bisa head. Oke, 9 sekarang saya tanya kepadamu, saya tanya dulu. Waktu Muhammad belum dapat petunjuk, waktu Muhammad belum dapat wahyu, apakah dia pernah menikahi anak di bawah umur?
Tidak pernah kan? Ya. Kenapa justru ketika dia dapat wahyu kok malah menikahi anak di bawah umur? Pertanyaan saya, dia makin benar atau makin sesat? Coba jawab. Ya, saya mau jawab. Jawab. Ya, itu zamannya perbudakan. Ya, begitu parahnya perbudakan. Dia Apakah menikahi Aisyah anak diperbudak? di bawah umur untuk diselamatkan dari perbudakan. Oke, siapa yang dan memperbudak menggauli- Aisyah? Di zaman itu, Bang. Zaman Pertanyaan perbudakan. saya adalah, siapakah yang memperbudak Aisyah? Nah, Abang terlalu detil kalau saya harus menjawab siapa yang memperbudak Aisyah. Karena Tidak Anda begitu, menuduh Bang. bahwa Aisyah diperbudak. Lama semuanya berbicara zaman itu memang zamannya perbudakan termasuk Aisyah. Apakah Aisyah diperbudak? Betul. Siapa yang memperbudak dia? Menyelamatkan dari perbudakan. Iya, siapa yang Bahkan- memperbudak Aisyah? Saya tidak tahu kalau harus sedetil itu ya. Oke, siapa bapaknya Aisyah? Sebentar, bapaknya Aisyah siapa? Apa? Bapaknya Aisyah siapa? Saya lupa. Lupa. Bapaknya Aisyah itu Abu Bakar. Abu Bakar itu seorang pemimpin. Dia itu seorang yang punya apa nih, harta banyak. Bagaimana mungkin kamu katakan putrinya seorang budak? Ini gimana ini orang? Gimana? Oke, kalau misalkan itu seperti itu ya. Sudah mengakui kesalahan. Gini Bang, itu semacam menikahi anak di bawah umur itu sifatnya kan situasional, ya, tidak berlaku untuk zaman sekarang. Dan ingat Bang, Iya, bukan itu tadi intinya, gini loh. Tadi kan kamu bilang kan begini, bahwasanya Muhammad dulu didapati dalam masa jahiliyah. Oke. Terus dia dapat wahyu, dapat petunjuk. Nah, pertanyaannya, apakah keadaan Muhammad itu tambah parah sebelum dia dapat wahyu atau sebelum sudah dapat wahyu? Kan gitu sekarang. itu bangsa apa yang dia lakukan itu ada turun ayatnya. Iya, makanya saya bilang, sebelum dia jadi nabi, istrinya cuma satu. Setelah dia jadi nabi, istrinya tambah banyak. Betul. Sebelum dia jadi nabi, dia tidak bebas menggauli siapa-siapa yang dikehendaki. Betul. Setelah dia jadi nabi, dia bebas menggauli perempuan-perempuan yang sudah diceraikan. Betul tidak? Betul. Nah, berarti keadaan Muhammad tambah jahil atau tambah benar? Hah? Waduh, berat. Oke, sekarang saya tanya lagi gini. Nikah itu ibadah, apalagi mempoligami yang susah-susah, bukan yang cantik yang kayak kita sekarang gitu kan. Oke, kalau saya tunjukkan hadisnya bahwa dia menggauli seorang budak di ranjangnya istrinya, gimana? Coba. Waduh, ini banyak yang nggak tahu. Gini saja, gini. Jangan hanya Sepelan-pelan ya, jangan kesana-sana, nggak sampai ilmumu. Gini ya, Asteri Nirwana gini. Ah, Waktu Muhammad belum jadi nabi, pernahkah dia terkena guna-guna atau terkena sihir? mungkin pernah, saya kurang tahu pasti. Mungkin pernah. Oke, kalau pernah gimana? Tidak ada riwayat bahwa Muhammad pernah kena guna-guna atau kena sihir. Tapi setelah dia dapat wahyu, malah dia kena sihir, kena guna-guna. Maka pertanyaan saya, sebenarnya keadaan Muhammad itu tambah jahil atau tambah bagus? Ya jelas dong, apa yang diturunkannya aja hebat. Masa dia tambah jahil? Oke, Syariat. ya salah satu ayat yang diturunkannya adalah kamu boleh menggauli perempuan-perempuan yang kamu sudah ceraikan, maka tidak ada dosa bagimu. Berarti tambah bagus. Bang, ini yang harus saya tolak. Ayat Al-Quran Anda tolak. Meskipun ada ayatnya, itu entah ayatnya itu entah sahih entah tidak, meskipun sahih. Sahih itu atau pasti tidak? Itu ayat alat- Quran, botol. Kok bilang sahih? Itu ayat Quran kok bilang sahih? ada.
tidak ada Al-Quran menyuruh seperti itu. Oh, Paling oke, itu di baik. Kita tunjukkan sama dia ya. Memang. Saya kan sudah bilang teman-teman, alasan seorang masih Islam adalah karena dia tidak mengerti ajaran agama Islam. Memang benar-benar ya teman-teman ya, tidak bosan-bosannya kita mengajari dia ya teman-teman ya. Jadi tidak ada ayat Bapak boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai. ulama menjelaskan itu tuh benar-benar lengkap. Jadi kan semuanya itu masuk akal. Kalau abang kan hanya nyomot dan tidak masuk akal di orang-orang awam. Baik, baik. Enggak apa-apa teman-teman ya. Kita turutin maunya dia ya. Oke. Hanya sama orang-orang Oke. Islam itu. Oke, sekarang Anda sudah lihat ini. Ini Al-Qur'an atau hadis? Hadis. Al-Qur'an apa Ya. hadis nih? Quran ya, Quran. Quran atau hadis ini? Quran. Quran. Baik. Sekarang kamu yang baca ya. Nih, coba baca dari sini. Sebentar. Baca, Bang. Kok malah ke sini? Sebentar, sebentar. Suratnya kok sini? Sebentar. Bentar ya. Bukan ngarang-ngarang yang di bawah bukan Tidak ngarang-ngarang. Sejak kapan saya ngarang-ngarang? Pantang bagi saya mengarang-ngarang cerita. Lihat nih. Oke. Surat Al-Ahzab ayat 51. Ini Quran apa hadis? Quran. Quran. Coba kami yang baca ya. Coba nih baca. Bang baca, Bang. Dari Kamu atas dong. lah. Nanti saya dibilang fitnah lagi kalau saya yang baca. Apa? Nggak bisa jelas. Coba dari atas, Bang, baca. Pantesan masih Islam. Oke nih, saya coba ya. Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Bener nggak di sini Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai? Lanjut dulu, Bang. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka dan mereka tidak merasa sedih dan semuanya rela dengan apa yang kamu berikan kepada mereka dan Allah mengetahui apa yang tersimpan di hatimu dan Allah adalah Maha mengetahui, Maha penyantun. Betul, itu kan jelas. Oke, jadi Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai, benar? Mereka ini kan orang-orang yang tidak bahagia, orang-orang yang kesulitan. Pertanyaannya, Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai, benar atau tidak? Sudah jelas seperti itu. Terus Disuruh, kenapa tapi tadi kamu lihat. bilang tidak? Terus kenapa tadi kamu bilang tidak? Sekarang kamu bilang iya. Tadi tidak, sekarang iya. Meninggal. Apa? Abang kan hanya memenggal. Kalau saya baca ke bawahnya lagi untuk menghibur, untuk membahagiakan Iya, orang. intinya. Orang-orang Ya, yang bahagia. intinya Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah Boleh. dicerai, benar? Itu udah nggak bisa ditolak, betul. Tapi kan ada alasannya. Tidak ada Iya, yang turun- intinya Muhammad boleh menggauli perempuan yang sudah dicerai. Gitu, makanya Bang, Tadi yang katanya nggak sohi, sekarang sohi. ya. Oke lah, saya tidak tahu. Memang berat dia ini. Kan jelas. Kalau abang kan memenggal ayat, Memenggal dari mana? Memenggalnya kan sudah saya bilang bahwa Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai. kalau abang kan bicara Muhammad suruh menggauli orang, udah titik di situ. Jadi kan orang tuh berpikirnya lain. Udah bang, Anda cocoknya nyanyi aja gimana? No, kamu gitu. Lu, Anda cocoknya nyanyi saja nih. Yuk, nyanyi. Ya, memang gitu kan. Nih. Kebetulan
udah nyanyi aja lah. Kamu nggak cocok diskusi. Oh. Udah, dibawa dulu. Kamu nanya satu boleh. Jangan gitulah. Anda sudah dari tadi sudah nekat. Bilang tidak sohih, ternyata Al-Quran. Tidak masuk akal, ternyata sekarang masuk akal. Aduh. Itu kan saya tidak tahu. Gimana? Kalau ke situ kan saya tidak tahu, tapi setelah kamu jelasin saya tahu dan saya beritahu alasan-alasannya. Intinya Abang- Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah diceraikan oleh dia, betul? Betul. Nah, berarti itu namanya berzina atau tidak? Tidak. Tuh abang sih seperti itu. Jadi No, intinya juga- ini berat. Nih saya kasih contoh. Nih. Anda punya istri. Terus sudah Anda ceraikan. Berarti Anda punya ikatan perkawinan nggak dengan perempuan yang sudah Anda ceraikan itu? Meninggal dunia. Pelan-pelan ya, pelan-pelan Bang. Tenangkan dulu, tarik napas. Hembuskan napas. Nah, gini. Anda punya istri, misal. Terus Anda ceraikan istri Anda. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda memiliki ikatan perkawinan setelah Anda menceraikan istri Anda? Tidak. Tidak. Ketika Anda menggauli dia kembali, apakah itu adalah perbuatan perzinahan? Betul. Nah, di sini Muhammad dikatakan, kamu boleh menggauli kembali perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Berarti di sini Muhammad dilegalkan tidak untuk berzina. Saya tidak yakin. Saya pengen baca nyampe habis. Mulai sudah korban. Gini saja, saya berikan Itu, Bang. begini Tiap ayat Bang. itu kan Aduh, harus berat. Bagaimana kalau Anda, saya sarankan untuk belajar dulu agama, baru naik ke sini. Begini dulu Bang Supaya ya. apa? Supaya nanti tidak terkesan agama Islam itu di dalam diskusi itu selalu babak belur. Gimana? Begini aja ya, kita pakai akal aja dulu. Kata Abang Muhammad begitu, ya kan? Itu Abang baca itu tanpa ada intinya, tanpa ada penjelasan yang jauh ya. Sekarang Kan gini Al-Quran aja, sudah jelas. dengerin dulu Bang. Hmm. Lihat aja ajaran Islamnya. Abang tuh lihat ajaran Islamnya. Apakah ada orang Islam yang seperti itu? Justru tidak Bang. Kalau kita nyontoh karena itu Muhammad itu sesat, pasti umatnya akan sesat. Ini kekhususan untuk Muhammad. Ya kalau kekhususan saya tidak tahu. Yang pasti ajaran yang mutlak ini ke kami. Begitu Iya, tapi apik. ini khusus bagi Muhammad, bukan bagi Terserah. setiap orang Muslim. Kalau itu dari Allah itu terserah. Karena Allah punya Oke, alasan-alasan. berarti Anda setuju bahwa Allah sangat memperhatikan urusan dalam tanda petik seksualnya Muhammad. Itu bukan urusan kita, urusan Tuhan. Nekat Ajar- yang nyata. Aduh, berat. Sungguh Anda ini terlalu, Anda ini. Gimana? Berarti kami kan mengikuti Muhammad. Lihat aja sekarang hukum-hukum yang dipakai orang umat Islam itu benar-benar apik. Ya kan? Kalau Muhammadnya jelek, pasti umat Islamnya akan jelek dalam menjalankan hukumnya. Hukumnya atau hukumnya yang dibawa gitu. Oke, baik. Kalau masalah dia badung itu kan masalah pribadi itu. Baik, baik. Jadi menurut Anda hukum yang dibawakan oleh Muhammad itu baik ya? Baik. Baik. Saya kasih contoh misalnya ya, ajaran-ajaran Muhammad yang dipraktekkan oleh umat muslim zaman sekarang, betul? Bang, ya. Oke, baik. Kita kasih contoh ya, apa ajaran-ajaran Muhammad yang dilakukan oleh umat muslim masa kini. Sebentar ya. Nih. Saya kasih contohnya nih. Apa ajaran Muhammad nih, contoh nih ya. Kalau nikah 4, kalau muta boleh 1.000, nggak ada masalah. Ya, langsung bayar 1.000 orang wanita terserah ya.
dia boleh muta dengan siapapun. Bahkan dalam sebagian riwayat boleh bermuta dengan istri orang selama dia tidak mengaku istrinya orang. Apa syarat poligami? Harus minta izin dengan istri? Tak ada. Saya ke sini, nikah saya sekali lagi sini. Istri saya tak tahu, sah. Kemudian besok nanti malam ke Jakarta. Jakarta nikah sekali lagi, sah. Kemudian habis itu nanti kami ke Yogyakarta, pengajian di Jogja. Nikah sekali lagi, sah. Yang kelima baru tak sah. Selama masih 4 sah. Jadi kalau mau tetap sah gimana? Ceraikan yang satu, nikah lagi. Ceraikan satu. Itulah indahnya Islam. Masya Allah. Islam tuh indah banget. Tuh, gimana? Lu. Apa tidak kedengaran? Dari orang-orang yang sinting gitu. Itu Abdul Somad yang bilang. Apakah Anda bilang Abdul Somad sinting? Dia bilang apa? Waduh, kalau kata Abdul Somad, misalnya Anda punya istri di Jakarta, Anda pergi pengajian ke Bandung, di Bandung Anda nikah lagi, sah, tidak perlu izin pertama, sah. Terus Anda pergi lagi misalnya kemana, ke kota lain, nikah lagi di sana, sah lagi. Nikah pergi lagi sah. Selama masih 4 tetap sah. Nah, bagaimana caranya biar bisa terus tanpa batas, unlimited? Nikah lagi, ceraikan yang satu. Nikah lagi, ceraikan yang satu. Nikah lagi, ceraikan yang satu. Betul. Betul. Kalau masalah memang sah. Kalau ngejarnya sah itu sah. Iya, Cuma kata masalahnya- Abdul Somad, gimana cara bisa unlimited menikah terus? Caranya nikah, ceraikan yang satu dulu. Ceraikan, nikah lagi, ceraikan, begitu terus, betul? Sah kan? Bebas laki-laki itu. Cuma Itulah indahnya agama Islam. Dengar, seorang laki-laki boleh tidak menceraikan istrinya kalau dalam agama Islam? boleh. Boleh. Habis itu nikah lagi. Sah tidak? Boleh. Ceraikan lagi, nikah lagi. Sah tidak? Udah nggak cocok. Iya, ngapain? indahnya agama Islam. Makanya ajaran Muhammad, nah itu produk ajaran Muhammad. Gimana Kalau nih? Kristen, Loh, gimana? perceraian kan? Gimana? Betul kan? Kalau Kristen kan tidak ada perceraian. Sampai mati kan? Iya, karena pernikahan itu bukan main-mainan. Bukan kayak beli permen di warung. Alasannya. Gimana? Kalau di Kristen itu mau kalau udah nggak cocok, biarpun sendiri-sendiri daripada cerai, dia mau selingkuh masing-masing. Kata selingkuh. siapa? Nggak boleh. Itu omonganmu. Kata siapa Iya, di dalam Kristen boleh selingkuh? Nekat yang nyata. Gimana? Mempertahankan. Kan banyak rumah tangga yang berantakan di Kristen pun, tapi tetap menjaga ikatan nyampe mati ya kan. Tapi kan di Islam beda. Kalau istri udah nggak nurut suami, itu dosanya kan ke suami. Karena kita imam, seperti kita orang tua ke anak, punya kewajiban untuk mendidiknya. Kalau kita tidak mendidik anak, kita yang Nggak dosa. nyambung nih yang diomongin apa. Yang dibahas itu di dalam agama Islam itu, kalau menikah itu boleh kawin cerai sesuka hatinya, betul? Kan nyambung. Kan saya ada alasannya, barusan lagi menjelaskan alasan. Sebentar. Di dalam agama Islam itu kawin cerai sesuka hati itu kan bebas, betul? Tidak sesuka hati kalau udah nggak cocok. Iya, artinya kalau sudah nggak cocok, cerai saja. Habis itu nikah lagi, cerai lagi, nikah lagi, betul? Kayak artis-artis, betul nggak? Betul nggak? Cerai kan. Udah kita kan punya beberapa syarat. Mendidik dengan lembut, dengan keras, dengan Atau apapun. siapa? Mau di dari tadi nih. Sudah, ngarangmu makin tanpa batas. Boleh nggak mukul istri dalam agama Islam?
Hah? Mukulin istri boleh nggak dalam agama Islam? Tidak boleh. Kalau saya tunjuk ayatnya boleh gimana? Hah? Waduh, udah kau di bawah saja. Hahu 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 terus udah di bawah tidur dulu. Waduh.